Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan surat At-Thalaq ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan faedahnya juga sudah kita bahas. Betul ya? Cuman ini saya baru ingat lagi nih. Ternyata pertanyaan kemarin masih nempel sini. Jadi terkait pertanyaan sebelumnya, nah kebetulan saya sudah dapat jawabannya bahwa Pak Ibu-ibu terkait pertanyaan dari ibu-ibu di sini. Assalamualaikum, istri cerai dengan suami tapi masih serumah karena belum habis masa iddahnya. Ini kan aturan dalam Islam, kalau suami menceraikan istri dan cerainya baru 1 atau 2, maka istri harus tinggal di rumah, tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh pulang ke orang tuanya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana dengan makan suami tadi dan nyuci pakaiannya? Apakah masih kewajiban istri atau tidak? Sudah kita bahas, kalau pendapat jumhur, kalau bukan cerai dalam kondisi normal, jumhur kan berpendapat tidak wajib. Ini kalau dalam kondisi normal, apalagi kalau sudah ceraikan. Nah, kalaupun bukan pendapat jumhur, ternyata itu pun tidak wajib juga. Karena diceraikan artinya udah nggak ada kewajiban apapun istri terhadap suami. Jadi hak suami, Bapak Ibu, hak suami terhadap istri setelah diceraikan itu cuma 2 saja. Saya ulangi lagi, hak suami terhadap istri setelah diceraikan itu cuma 2 saja. Maksudnya cerai di sini cerai talak 1 dan talak 2, bukan talak 3 ya. Lain lagi pembahasan talak 3. Jadi hak suami terhadap istri setelah dijatuhkan talak cuma 2. Pertama, hak untuk iddah, istri menjalankan iddah. Jadi istri menjalankan iddah ini ternyata hak suami. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, famalakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Kalau kamu menceraikan istrimu dalam keadaan belum menyentuhnya, belum menggaulinya, maka tidak ada kewajiban iddah mereka terhadap kalian. Kalian di sini siapa? Suami. Ya, ini menunjukkan iddah ini hak suami ternyata ya. Jadi kalau suami sudah menceraikan istri, maka hak suami cuma 2 saja. Pertama, si istri ini menjalankan iddah. Lalu kedua, suami berhak rujuk kepada istri kapanpun dia mau. Itu saja. Jadi kalau menolak istrinya nggak bisa, Zak? Kenapa ya? Kan cerai itu. Mau rujuk menolak istrinya nggak bisa, Zak? Iya, harus terima. Harus terima. Kecuali kalau istri mau khulu lain lagi masalahnya. Bukan cerai lain lagi. Jadi ini termasuk hak suami terhadap istri, Bapak ya. Jadi kalau suami sudah menceraikan istri, kamu saya cerai 1 talak lah. Kamu saya talak, udah jatuh 1 talak kan? Maka setelah jatuh talak tersebut, tidak ada kewajiban apapun istri terhadap suami kecuali 2 saja. Pertama, istri menjalankan iddah. Iddah itu masa menunggu sampai habis, menunggu untuk nikah lagi. Kedua, tadi apa? Hak rujuk. Hak untuk rujuk, itu aja. Suami berhak untuk rujuk kapanpun dia mau. Misalkan diceraikan sekarang, kamu saya talak, besoknya rujuk. Nah, ini hak suami. Suami bebas merujuk istri kapan saja. Jangankan besok, kamu saya cerai, setelah itu misalkan udah rujuk lagi. Perlu saksi, Pak? Rujuk itu perlu saksi lagi? Tidak. Sebaiknya pakai saksi. Menurut mayoritas ulama, sebaiknya pakai saksi. Dia ada penumpang, Pak. Jadi sebaiknya rujuk itu dengan saksi. Ya sudah, karena ada perintah dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama sampai menyatakan wajib hukumnya. Jadi kita hendaknya pakai saksi. Jadi itu ya. Jadi dengan ini jawaban pertanyaan ibu-ibu terjawab ya.
Jadi kalau misalkan istri sudah dicerai oleh suami, talak pertama dan kedua, istri tetap tinggal di rumah, tapi dia tidak wajib menjalankan kewajiban dia selama ini. Ya, anggap misalkan mencucikan pakaian dianggap wajib, udah nggak wajib lagi. Anggap menyediakan makan untuk suami selama ini wajib. Nah setelah dicerai kan nggak wajib lagi. Tapi suami wajib memberikan makan kepada istri. Nah itu. Ya. Kalau kerelaan nanti istri itu yang sudah kita cerai atau talak itu, kalau dia Ya boleh. mau ya? Ya boleh. Artinya ini kita membahasnya bukan boleh atau tidaknya Pak, tapi wajib atau tidaknya. Nah, adapun wajib tidak wajib. Udah wajib dia udah bukan ini lagi istilahnya. Kalau dia mau kan apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan itu berpahala. Nah, Ya. bagaimana seorang suami dia kan serumah, Nah, tapi dia kayak sepertinya diusir istrinya kan? istrinya. Iya, dari rumah. Seperti apa? Kamu keluar dari rumah gitu. Iya, pulang kamu, bagaimana pulang? Lalu ditanyakan kepada suami, ini cerai atau bukan? Maksudnya, ini talak atau bukan? Kalau talak, tetap dia harus tinggal di rumah. Nggak bisa diusir dari rumah. Kalau si suami ngusir istri dari rumah, berarti dia sudah melanggar hukum Allah. Jangan pernah. Iya, langkah seorang istri kira-kira gimana? Kalau memang ini adukan ke ini wali hakim atau ngadukan dulu ke keluarganya biar keluarganya menyelesaikan masalahnya. Keluarga laki-laki. Istri, ya keluarga istri biar keluarga istri kan musyawarah mungkin kan Ya. selesaikan. Kalau memang tidak bisa juga lo udah lapor wali hakim, Pak Kua, biar Pak Kua ngasih keputusan. Nanti kalau memang perlu ini apa istilahnya dipaksa, ya, kamu harus ngasih ini. Kalau memang kamu nggak mau ini, artinya nggak mau repot gimana? Artinya kalau kamu males satu rumah, yang minimal sediakan rumah lain buat si istri sambil menunggu habis masa iddah. Itu kewajiban. Jadi kewajiban suami bapak-bapak terhadap istri yang diceraikan, kalau talaknya 1-2, si istri si suami wajib menyediakan tempat tinggal dan nafkah. Adapun kepada istri yang sudah talak 3, talak bain, maka suami tidak wajib menafkahi istri yang sudah ditalak 3 ini. Nah, wajib lagi menyediakan tempat makanan, cari makan sendiri. Tapi kalau suami mau merelakan dirinya seperti Pak Usman tadi, dia udah ini memang tidak wajib, tapi saya kasihan lah, boleh juga berpahala. Nah, kalau seandainya dia perantau contohnya kan di Jakarta, dia diusir oleh suaminya untuk pulang kampung. Seorang istri Ya. kan? Ya suami dosa. Harusnya dosa. Maksudnya pas belum selesai masa iddahnya. Belum. Itu dosa, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harusnya memang tunggu masa iddah. Contohnya kan seperti ini lah kan, ada kekerasan di rumah tangga. Kalau dia tidak tahu lah penyebabnya kan, tidak tahu diusir dari rumah kan, suruh pulang kan barangkali. Itu kelanjutannya kira-kira gimana? Atau kita harus ngadu ke wali hakim? Pertama ini dulu, kalau wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Allah seperti surat An-Nisa, kalau kalian khawatir terjadi percekcokan antara suami istri, sulit ini kan, maka utus hakim, bukan hakim itu artinya juru penengah dari pihak suami dan juru penengah dari pihak istri. Biar mereka ini Udah dilakukan kayak itu kan? terus pihak ini keduanya menyatakan cerai aja. Enggak cerai. Bersatu Usir kan? kayak gitu aja dari rumah. Harus diperjelas lagi diusir. Artinya kamu kalau misalkan dia menyatakan saya nggak menceraikan, artinya gini. Diceraikan enggak kan? Enggak. Wah itu zalim itu namanya. Zalim terhadap istri, nggak boleh itu. Kalau mau ceraikan dengan yang baik. Kita kalau seorang muslim yang baik menceraikan istrinya dengan cara yang baik atau mempertahankannya dengan baik. Kalau memang sudah tidak cocok dengan istrinya sudah karakternya udah beda sekali, susah dipersatukan, ceraikan dengan baik, bukan dengan kesulitan diusir. Sedangkan dia misalkan keluarganya jauh, kasihan kali ini, zalim ya. Termasuk juga ada kejadian juga bapak ini nyata nih, ada seorang istri, dia sudah menikah dengan seorang suami, dengan seorang pria, udah punya anak 2, kebetulan hamil yang ketiga. Nah pas hamil diceraikan, kan boleh kan? Nah yang jadi masalah setelah diceraikan disuruh pergi si istri. Nah ini suami yang tidak tahu diri, tidak tahu hukum agama nih. Harusnya kalau wanita hamil kalau dia hamil nih diceraikan, maka dia wajib
suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal, walaupun sudah talak 3 misalkan. Iya. Jadi kalau memang hamil, dia tetap harus dikasih nafkah. Hamil, ya beda kalau nggak hamil, kalau talak 3 nggak. Jelas apa ya? Ini artinya inilah pentingnya ilmu agama dalam masalah rumah tangga ini. Karena kalau tidak ngerti, yaitu melakukan kezaliman dalam kadang tidak menyadari, itu sudah melanggar hukum Allah. Masa idahnya Pak Ustadz ketika kita mengucapkan perkataan cerai itu atau diputuskan KUA baru idahnya berjalan? Enggak, sebenarnya nggak disyaratkan KUA. Artinya cukup ketika suami sudah mengatakan dengan jelas, sadar, kamu saya cerai, kamu saya talak, atau bahasa yang seperti itu, maka sudah jatuh. Nggak mesti. Cuma memang aturan di negara kita kenapa harus di KUA? Mungkin dalam rangka apa istilahnya, supaya tidak timbul kekacauan gitu sebenarnya gitu. Cuma ya sah, walaupun tanpa di hadapan KUA, kalau seorang suami menceraikan istrinya berdua begini sah. Walaupun memang saya lagi kan katanya dianjurkan ada saksi, tapi kalaupun ini sah. Berarti Pak Ustadz kita sebagai laki-laki ini hati-hati dan kata-kata. Oh iya, jangan sembarangan. Memang harus kontrol terus ini. Karena repotnya itu ketika lagi emosi. Nah ini harus hati-hati ya. Tat, Ya. kalau si istri yang lari macam mana, Tat? Oh itu istri yang dosa dit. Memang ketengkaran juga, tapi dia lari. Nggak boleh. Itu sekali nggak boleh. Dia lari. Nah itu. Berarti istrinya nggak belajar agama. dia lari. Nah itulah pentingnya ilmu tuh begini. Artinya biar suami istri ngerti apa saja yang harus dilakukan ketika terjadi ini dan itu. Ya makanya ada ucapan Umar bin Khattab yang bagus. Ta'allamu qabla an tasudu. Udah kita bahas dalam Sahih Bukhari. Belajarlah sebelum memimpin. Memimpin apa ini? Kata para ulama di antara memimpin rumah tangga, memimpin negara, memimpin apapun, suatu instansi misalkan dan semacamnya. Jadi sebelum jadi pemimpin belajar dulu. Jadi kita itu ahlus sunnah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum ucap dan beramal. Jangan beramal dulu baru cari-cari dalilnya, cari ilmunya. Keliru ya. Ahlus sunnah, ini syiar ahlus sunnah wal jamaah, berilmu sebelum beramal. Jadi sebelum melakukan amalan apapun, apalagi pernikahan ini amalannya bukan remeh, amalan besar ya. Amalan yang bukan perkara yang kecil, besar ini. Nah, maka kalau seorang mau nikah harus belajar dulu, terutama hak-hak dan kewajiban ini yang paling penting. Jelas Bapak ya? Ustaz, Ya. yang paling berhak mengasuh anak kalau setelah bercerai itu siapa tuh? Istri apa suami? Istri selama belum nikah. Istri selama belum nikah. Ya, selama istri belum Dan nikah. dinafkahi oleh suami. Sebelum nikah gimana nih, Kak? Sebelum nikah dengan suami baru. Anak ini dinafkahi sama Ya. Gimana, Pak? dikasih nafkah sama suaminya. Anaknya, oh iya. Tapi Iya. setelah dikasih nafkah anak dimakan sama bini apa? Istrinya. Setelah dikasih nafkah, Untuk anak nafkahnya kan. Kalau ikut pula ambil ininya. Nah itu salah itu. Itu zalim juga dia istrinya tuh. Keliru ya. Ya kan Jadi kadang-kadang kan sengaja kan, semakan juga. oh tidak sengaja, ya mudah-mudahan dimaafkan. Tidak sengaja. Kalau tidak sengaja beda dengan sengaja. Kalau yang dosa itu kalau sengaja. Bapak lah. Karena tinggal aja si nenek. Ada nggak Ustaz dalilnya kita memanggil istri itu sayang gitu? Kenapa? Ada nggak dalilnya tuh Ustaz? Dalil apa? Kita memanggil istri sayang gitu. Sayang. Ya boleh aja, artinya bukan boleh itu artinya segala perbuatan kullu ma'rufin sadaqah. Atau hadisnya gimana? Al kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Ketika seorang muslim mau ngomong perkataan yang baik kepada saudara seorang muslim yang nggak ada hubungan kerabat, hubungan darah, dia ngomong baik, ini sedekah. Maka bagaimana pula dengan Istri ya. Kalau memang panggilan sayang gitu, kalimat yang baik, kata-kata yang baik, nggak apa-apa, berpahala juga. Ya. Jangan sampai yang ada cewek yang lain. Ya, Rasulullah SAW memanggil istrinya panggilan yang menunjukkan sayang. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, Aisyah ya.
wahai Humairah. Humairah artinya Kemerah-merahan. kemerah-merahan. Ini panggilan sayang. Kadang manggil Aisyah dan ya Aish. Iya. Juga panggilan sayang. Artinya nggak apa-apa. Saatnya gombal ya depan istri. Kalau diadakan selain selain istri jangan ya. Dikeluarin Tapi semua kalau istri. istri, kalau bisa kita jadi jago gombal. Iya. Apa? Ya gombal lah. Gombal nggak mesti bohong. Iya, kalau bohong jangan. Nggak bohong pun bapak. Kalau untuk merekatkan kasih sayang sama istri, sama suami istri ini diperbolehkan. Kan seperti dalam Sahih Muslim, Nabi menyatakan dari Ummu Salamah kalau tidak salah, Nabi SAW memberikan keringanan dalam masalah dusta, yaitu dalam masalah 3 perkara. Nabi tidak pernah memberikan keringanan untuk berdusta kecuali dalam 3 perkara. Pertama, perang. Lalu ya perangkatnya apa? Yang namanya perang kan namanya siasat. Ya, seperti contohnya Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan seorang musyrik. Ketika udah berhadapan, Ali berkata, saya nggak butuh temanmu. Orang musyrik nengok ke belakang, langsung mati. Iya, boleh dalam perang ya. Terus kedua, haditsu rajuli zaujatahu. Al-islah bainan nas, mendamaikan 2 orang muslim yang bertikai. 2 orang muslim lagi berseteru atau 2 kelompok muslim lagi berseteru. Lalu kita bohong ke sini. Dia itu sebenarnya pengen ketemu kamu, tapi dia malu. Ketemu gitu ya. Nanti datang lagi ke sini. Sebenarnya dia tuh pengen ketemu kamu, tapi malu. Akhirnya keduanya jadi dekat lalu damai. Itu boleh bohong. Lalu yang ketiga, bohongnya suami kepada istri dan bohongnya istri kepada suami dalam rangka. Nah itu. Bukan bohong artinya punya pasangan baru, saya punya, padahal punya. Bukan itu. Kan? Artinya bohong ini untuk merekatkan. Contohnya, misalkan suami karena sayang kepada istri, dia belikan baju untuk istri. Belikan di supermarket yang terkenal, dibawa ke istri. Istri melihat, wah ini bajunya nggak layak sekali. Ditanya gimana dia? Oh bagus banget. Saya nggak pernah lihat baju sebagus ini. Nah, padahal bajunya buruk. Nah itu boleh. Ya, saya nggak pernah lihat baju seperti ini. Ya iyalah, saking buruknya. Nah itu boleh ya. Jadi kalau seorang suami istri berbohong kepada suami dalam rangka supaya suami sayang, suami tidak tersinggung hatinya, boleh. Begitu juga kalau suami berbohong kepada istri dalam rangka supaya merekatkan hubungan keduanya, itu pun boleh. Seperti misalkan seorang istri bikin gulai apa? Gulai. Ya misalkan gulai ikan atau apa. Nah dia ngasih garamnya sangat banyak. Nah ketika dia langsung, asin luar biasa. Mana bang enak? Enak sekali. Padahal asinnya luar biasa. Nah yang seperti itu boleh. Ya, yang seperti itu bohong yang diperbolehkan. Ya jadi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kalau kita mau gombal, kesempatan gombal di hadapan istri. Nanti asin terus dong Pak. Kategori bohong atau yang belum? Yang mana itu? Ya dalam masa baca. Kata salah satu istrinya, di antara istri Rasulullah yang paling disayang itu siapa? Kata Rasulullah yang orang yang saya kasih cincin kan. Baru dengar? Nggak tahu itu hadis atau gimana. Kalau Rasulullah ditanya yang paling cintai Aisyah ya, ada hadisnya. Maknanya itu apa? Kayak kalau dia sih itu. Nggak tahu saya. Allah Ta'ala. Apa yang tahu? Hadis yang sudah yang pas nanti itu. Pertama saya nggak baca itu lama. Allah Ta'ala. Nggak tahu. Ya jelas Bapak ya. Tadi pembahasan masalah apa tadi? Ya ini kewajiban istri setelah diceraikan, artinya tidak ada kewajiban apa-apa, ya. Cuma pokoknya hak suami yang 2 itu harus dipenuhi. Hak untuk kewajiban istri untuk menjalankan iddah dan hak suami untuk rujuk gitu saja. Jadi kalau sudah diceraikan, istri tidak wajib lagi menyediakan makan, menyucikan pakaian. Tapi kalau kata Pak Usman, kalau misalkan si istri ini mau merelakan dirinya, ya supaya si suami ini dekat dengan dia lagi, mau rujuk lagi, nggak apa-apa juga. Dicucikan pakaiannya, dimasakkan masakan yang paling enak. Dulu sebelum diceraikan masakannya ala kadarnya. Nah setelah diceraikan bikin masakan yang paling enak supaya suami balik lagi. Itu boleh. Iya.
Dalam masa iddah itu ada batasan tak? Batasan aurat atau tidur? Iya, iya. Jadi jangan nampakkan istri nggak boleh menampakkan auratnya di depan suami. Kalau dicerai. Jelas Bapak ya? Dan kita lanjut pembahasan berikutnya, pembahasan penting Bapak. Ini ayat berikutnya ya, ayat ketiga, empat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidn wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Wanita-wanita yang sudah putus asa dari haid, maksudnya sudah tidak haid lagi di antara istri kalian. Ini irtabtum ya menopause. Kalau kalian ragu, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi di antara istri-istri kalian, kalau kalian ragu masa iddah mereka, maka masa iddah mereka itu 3 bulan. Wallai lam yahidn, begitu pula wanita-wanita istri-istri yang belum haid. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahun, dan wanita yang hamil diceraikan itu, yang diceraikan dalam kondisi hamil, ajaluhunna ayyad'na hamlahun, masa iddah mereka yaitu sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum, itulah perintah Allah yang Dia turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya. Nah, ini terjemahan surat At-Talaq ayat 4 sampai 5. Ya, kita bahas Bapak. Di sini Allah katakan wallai ya'isna minal mahid, wanita-wanita yang putus asa dari haid, maksudnya sudah tidak haid, min nisaikum, di antara istri-istri kalian. Wanita-wanita maksudnya istri-istri kalian yang sudah tidak haid lagi. Ini irtabtum, kalau kalian ragu, maksudnya apa? Syakaktum fi iddatihin, kalau kalian ragu masa iddah mereka, artinya mereka sudah tidak haid lalu diceraikan. Nah, kalau kamu ragu masa iddah mereka, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka masa iddah mereka itu adalah 3 bulan. Jadi kalau misalkan ada suami istri, si istri sudah tidak haid lagi, sudah menopause, lalu diceraikan, maka si istri ini harus menunggu masa iddah selama 3 bulan. Ya. Wallai lam yahidn, begitu juga wanita-wanita yang belum haid. Kalau misalkan seorang suami punya istri yang belum haid, sensitif lah, yang apa ini ilmu ya. Dia punya istri yang belum haid, lalu diceraikan, maka si istri ini yang belum haid ini masa iddahnya 3 bulan juga, 3 bulan ya. Lisigorihin, mereka ini belum haid, lisigorihin karena masih kecil, mereka masih kecil, maka fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka masa iddah mereka juga 3 bulan. Jelas Bapak ya? Jadi wanita yang sudah menopause kalau diceraikan masa iddahnya 3 bulan, dan istri atau wanita yang belum haid kalau diceraikan juga masa iddahnya 3 bulan. Wal mas'alatani fi ghairil mutawaffa anhunna azwajuhun. Nah, 2 masalah tadi ini terkait
wanita yang iddahnya bukan karena suaminya meninggal. Artinya kalau suaminya menceraikan, yang sudah menopause, yang sudah tidak haid, iddahnya 3 bulan. Wanita yang belum haid, masih kecil, diceraikan, masa iddahnya 3 bulan. Ini berlaku kalau diceraikan. Adapun kalau wanita ini duanya ditinggal mati suami, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jelas Bapak? Amma hunna, adapun wanita yang ditinggal mati suami, fa'iddatuhun, maka masa iddah mereka ma fi ayat, yaitu apa yang ada dalam ayat surat Al-Baqarah. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, yaitu mereka menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Saya dibedakan Bapak ya. Makanya wanita yang ini kesimpulannya kalau yang ditinggal mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari, kecuali kalau hamil. Nanti ada penjelasannya. Wa ulatul ahmal ajaluhun, adapun wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka inqidha iddatihinna mutallaqat aw mutawaffa'anhunna azwajahun, maka masa iddah mereka baik karena diceraikan atau ditinggal mati suami, maka masa iddah wanita yang hamil yaitu sampai mereka ayyadhna hamlahun, sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya dalam segala urusan. Di mana? Fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan akhirat. Jelas sudah Bapak ya, pembahasan tadi ya. Dzalikal madku, dzalika amrullah, itulah perintah Allah. Itulah apa itulah? Kembali ke mana? Tadi al-madkur fil iddah, yang disebutkan tentang iddah tadi, hukum iddah tadi. Permasalahan tadi yang disebutkan masalah iddah itu adalah perintah Allah. Maksudnya apa? Hukmuhu, hukum Allah. Anzalahu ilaikum, hukum Allah yang diturunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan, wa yu'zim lahu ajra, dan melipat gandakan baginya pahala dan ganjaran. Ya, jelas Bapak ya? Ya, sampai sini. Ya, dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari 2 ayat ini. Pertama, masa iddah bagi wanita menopause yang tidak haid karena diceraikan yaitu 3 bulan. Jadi kalau ada wanita haid, wanita yang sudah tidak haid diceraikan suaminya, maka dia harus menunggu 3 bulan untuk nikah lagi. Ya. Lalu berikutnya masa iddah bagi wanita yang belum haid itu juga sama, yaitu 3 bulan kalau memang dia karena diceraikan. Itu kedua. Lalu ketiga, masa iddah bagi wanita menopause dan belum haid kalau ditinggal mati suami, maka masa iddah mereka 4 bulan 10 hari. Lalu berikutnya, masa iddah bagi wanita yang hamil yaitu sampai melahirkan. Kalau tinggal mati rata kan? Menopause sebelum belum haid ataupun yang normal. Istri yang biasa menerima. Iya. Kalau yang mati berlaku semuanya, mau yang wanita menopause, haid maupun wanita yang normal, kecuali yang hamil. Kalau yang hamil, wanita hamil suaminya meninggal, maka masa iddahnya nggak nunggu 4 bulan 10 hari, tapi sampai hamilnya lahir. Loh, ini kan nggak disebutkan karena meninggal, ada disebutkan dalam hadis. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya seorang sahabiyah Subai'ah al-Aslamiyah, dia hamil, lalu suaminya meninggal. Jadi dalam kondisi hamil suaminya meninggal. Nah, 40 hari setelah suaminya meninggal, dia melahirkan. Nah, setelah dia melahirkan, dia didatangi oleh seorang pria namanya Abu Sanabil Ibnu Bakka. Kalau terakhirnya Abu Sanabil pokoknya. Abu Sanabil. Dia melamar lalu menikahi Subai'ah al-Aslamiyah ini. Dan itu diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan
wanita yang hamil mau diceraikan istrinya, mau diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, pokoknya masa iddahnya sampai melahirkan. Karena kalau yang lain 4 bulan 10 hari. Nah ini Subai'ah tadi, dia suaminya meninggal 40 hari berikutnya melahirkan. Masih 40 hari, sedangkan 4 bulan 10 hari itu berapa hari itu? Masih banyak lagi kan? Tapi itu dianggap Rasulullah sudah selesai iddahnya. Jelas Bapak ya? Nah itu faedah berapa? 3, 4 ya. Lalu faedah kelima, semua aturan tentang iddah yang sudah disebutkan tadi itu adalah hukum Allah. Maka hendaknya kita menerima dengan lapang dada Bapak ya. Walaupun bisa jadi memang kita akui, bisa jadi hukum Allah ini bertentangan atau berbenturan dengan adat istiadat di suatu tempat, suatu daerah. Maka kalau adat bertabrakan dengan syariat, yang didahulukan syariat. Makanya kan ada slogan adat bersandi syara bersandi kitabullah. Gitu. Hendaknya kita menjunjung tinggi syariat di atas segala-galanya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari 2 ayat ini, manfaat takwa. Dalam ayat ini disebutkan manfaat takwa. Apa manfaatnya? Yang disebutkan dalam hadis tidak dalam ayat ini. Allah akan memudahkan urusannya, lalu Allah akan menghapuskan kesalahannya, dan ketiga dilipat gandakan kebaikan. Ya, maka Bapak-bapak, kalau kita susah selama ini, mungkin kesulitan menghadapi pekerjaan kita, kesulitan menghadapi istri kita, kesulitan menghadapi tetangga kita, kesulitan menghadapi teman kerja kita, maka hendaknya kita bertakwa. Ya, itulah salah satu cara Allah memudahkan urusan kita. Ya, dengan ini berarti kita sudah selesai dari surat At-Talaq ayat 4 sampai ayat 5. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat ke-6. Jelas Bapak-bapak? Ya. Apakah ada masa iddahnya seorang lelaki yang ditinggal suaminya? Suaminya tinggal mati istrinya. Ada masa iddahnya. Suami? Oh, suami nggak ada. Ada. Nah, itulah itu konsesan. Konsesan suami. Jadi ada juga. Iya. Jadi kalaupun jadi gini Bapak, kalau misalkan suami nggak ada iddah, nggak ada harus nunggu dulu baru bisa nikah. Kalau misalkan seorang suami nih, istrinya meninggal sekarang, besoknya menikah, boleh tidak? Boleh. Istrinya nggak meninggal juga boleh. Istrinya ada juga boleh. Lagi hidup aja boleh? Berarti enak laki-laki. Laki tanggung jawabnya banyak. Ayo enak. Ada kaitan. Tadi itu kan kalau tinggal Mau nambah lagi Bos. Ya. kan ada jalan lipat kita yang boleh apa ada Wanita yang tadi sudah melahirkan tadi walaupun keluar darah nifas dia boleh dinikahi tapi tidak boleh digauli sampai darah nifasnya selesai. Contohnya tadi Al-Sana bin Ba'kak, dia baru melahirkan si Subai'ah ini langsung dinikahi. Baru melahirkan. Kalau wanita baru melahirkan, saya mau nanya, masih keluar tidak darah nifasnya? Oh jelas lah. Tapi langsung dinikahi. Rasulullah menikahkan. Ya. Itu menunjukkan boleh, tapi nggak boleh digauli sampai darahnya berhenti. Berarti hikmah iddah itu memang itu saja. Ya, supaya jelas nasab. ya betul. Di antaranya begitu. Jelas nasab. Nah itu. Sudah lahir itu berarti jelas gitu. Jelas. Suaminya Jelas. pertama. Iya. Itulah hukum Allah. Kadang kita mungkin sekilas apa hikmahnya belum tahu, tapi perlu kita yakini apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah tetapkan di alam semesta maupun dalam kitabnya pasti ada hikmahnya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak nih, saya sering ulang-ulang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan dan Allah tentukan pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya dan pasti ada tujuannya. Ya, contohnya dalam masalah ini Allah memberikan aturan iddah.
Pasti ada sebabnya, ya tidak? Walaupun kita belum tahu kan, dan pasti ada hikmahnya, dan pasti ada tujuannya. Bukan masalah ini saja, bukan masalah terkait syariat saja, terkait keadaan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Misalkan kita sakit. Kalau kita sakit, ada sebabnya tidak? Ada. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya, menghapus dosa, dan ada tujuannya, misalkan untuk menghapus dosa atau mengangkat derajat kita. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan sekte Asy'ari atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka meyakini apa yang Allah takdirkan itu tanpa sebab, tanpa hikmah, dan tanpa tujuan. Jadi gimana orang ini sakit, Allah berikan sakit, ya kan Allah ingin berikan dia sakit aja. Bukan karena Allah ingin menghapus dosanya, bukan karena dia mungkin berbuat salah, nggak, pokoknya ditakdirkan begitu. Makanya bagi keyakinan Asy'ariyah, bahwasanya Allah boleh saja menyiksa hambanya tanpa alasan apa-apa. Orang nggak punya dosa apa-apa, Allah siksa, katanya boleh. Ini kan menunjukkan penyimpangan yang sangat jauh dari jalan yang lurus, ya. Ahlussunnah wal Jamaah yakin nggak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan dan Allah tentukan pasti ada sebabnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuannya. Baik sebab hikmah tujuan itu kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Nah, ini perlu kita. Kalau Asy'ariyah juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Nah, itulah repotnya mereka mengaku. Nah, tinggal kita ini aja, Bapak. Semuanya mengaku. Semuanya mengaku. Tinggal kita bandingkan aja pengakuan mereka dengan kenyataan seperti apa. Di hadapan kita ada kitabullah, ada sunnah Rasulullah. Tinggal ini aja. Dan di sana juga ada penjelasan para sahabat tentang apa suatu permasalahan. Tinggal kita lihat apakah pengakuan mereka sama dengan kenyataannya. Itu aja, Bapak. Ya. Karena kalau metode Asy'ariyah itu mereka dalam masalah akidah tidak menerima hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan dari satu orang terus gitu. Jalur. Artinya kalau masuk akidah harus mutawatir banyak. Tapi herannya Bapak, dalam masalah ketinggian Allah, orang sekte Asy'ari nggak meyakini ketinggian Allah. Allah itu di mana-mana katanya, atau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu arah. Ya. Nah, apa dalil mereka? Sedangkan ayat Al-Quran banyak menunjukkan bahwa Allah di atas. Bahkan Syekhul Islam dalam 300 ayat Al-Quran menunjukkan ketinggian Allah. Ya, artinya apa dalil mereka? Dalil mereka itu adalah ketika ini Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Istiwa itu kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, al-'ulu wal irtifa, tinggi di atas. Nah, terus bagaimana sikap sekte Asy'ari yang menghadapi ayat ini? Mereka palingkan maknanya. Hadis-hadis yang menyebutkan ketinggian Allah mereka tolak. Tapi anehnya mereka melegalkan keyakinan mereka dengan menggunakan perkataan seorang Nasara, bahwa maksud istiwa dalam ayat tadi yaitu istaula. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Yang Maha Pemurah Allah istawa di arsy. Kata orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, istawa ini artinya istaula, menguasai arsy. Bukan Allah di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Mereka menolak ayat-ayat banyak yang menunjukkan ketinggian Allah. Ya, tapi walaupun begitu Bapak, walaupun mereka berusaha menolak tentang ketinggian Allah, fitrah mereka masih, ya kadang mereka bilang, kita serahkan kepada Allah. Tangannya ke atas. Kalau memang Allah tidak ditunjuk, jangan ke atas. Allah, kita serahkan kepada Allah gitu. Dan harusnya ketika berdoa bukan begini kan, begini kalau di mana-mana. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Fitrah mereka nggak bisa diingkari. Mereka menolak ketinggian Allah, tapi fitrahnya meyakini Allah di atas. Gimana Ustaz kalau seseorang itu memakai dalil laisa fika misal sayyid itu sehingga dia meniadakan ketinggian Allah di atas? Enggak bertentangan. Ketika kita nyatakan Allah di atas bukan berarti sama dengan kita di atas genteng. Yang disamakan. Ya, keliru. Ya. Pokoknya Bapak, ayat yang berbunyi yang menyebutkan ketinggian Allah itu banyak. Syekhul Islam saya menyebut 300 ayat. Ini baru dalam Al-Quran. Maka bagaimana pula dengan hadits Nabi? Maka nggak bisa diingkari seperti ini. Mansat orang itu biasanya pakai ayat yang tadi itu kan,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir itu bahasa yang iya kan? Iya kan? Iya, sebenarnya mereka ya itulah sekte yang paling banyak kontradiktif. Kontradiktif itu artinya pertentangan itu sekte Asy'ari. Ya, saya ngasih sebutkan salah satu sikap kontradiktif mereka Bapak ya. Mereka menolak ketinggian Allah dengan alasan arah, ya kan? Nggak mungkin Allah ada arah tertentu, itu nggak mungkin. Nah, anehnya ketika berbicara tentang melihat Allah di surga, mereka nyatakan kita bisa melihat Allah. Saya mau nanya, kalau kita melihat Allah berarti ada arah tidak? Dah. Mereka nolak ketinggian Allah tapi katanya bisa melihat Allah. Ini kan kontradiktif. Lebih jantan tuh Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika menyatakan Allah tidak di atas. Terus bagaimana kalau di surga kan Allah katanya dilihat, tidak ada itu kayak gitu. Allah tidak bisa dilihat di surga. Asli sesa. Jantan Mu'tazilah itu. Artinya konsekuen ketika nyatakan Allah tidak berarah, ya udah di surga pun kita nggak bisa melihat Allah. Karena kalau melihat berarti ada arah kan. Nah tapi kalau Asy'ariyah nggak seperti itu. Menolak ketinggian Allah, tapi ketika berbicara tentang melihat Allah di surga, iya kita melihat Allah di surga. Ini kan kontradiktif. Jelas kontradiktif teman-teman. Ya itu. Dan masih banyak lagi. Kalau mau saya beberkan satu persatu keyakinan mereka yang artinya bikin orang-orang orang awam tertawa. Tertawa artinya apa? Contohnya mereka menyatakan bahwa Allah itu berbicara tanpa huruf dan suara. Allah itu berbicara dengan satu perkataan yang istilahnya sama maknanya dalam berbagai bahasa. Maksudnya apa coba? Bingung nggak? Bingung kan? Mereka sendiri kalau dijelaskan gimana? Coba jelaskan. Bingung mereka. Karena apa sebabnya mereka demikian? Karena mereka mengedepankan ilmu kalam sehingga akhirnya mereka bingung sendiri. Malah jadi pernyataan mereka bertentangan dengan akal sehat, teman. Dan masih banyak lagi Bapak ya. Itu mungkin pembahasan akidah, bukan pembahasan tafsir.